engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kata jemaatku dalam terjemahan Yunani asli dipakai kata eklesian dari kata eklesia. Itu artinya jemaat yang dibentuk. Ini konsepnya itu adalah dibentuk, dibangun atas pengakuan. Itu sebabnya kekristenan kita atau konteks gereja itu pengakuan iman itu dibangun dari pengakuan iman rasuli, bukan hukum Taurat gitu ya. Sehingga tatanan kita bukan lagi tatanan hukum Taurat, tetapi tatanan pengakuan rasuli. Nah, itu. Lalu konsepnya itu yang dimaksud dengan eklesia itu adalah tidak dapat dikuasai oleh Hades atau tidak dapat dikuasai oleh alam maut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, hak prerogatif kita sebagai orang percaya. Sekalipun kita tinggalkan dunia ini, gereja meninggalkan dunia ini, orang percaya meninggalkan dunia, itu di Hades, tapi Hades itu tidak bisa berkuasa atas hidupnya. Nah, itu. Jadi ini konsep yang dipakai oleh Tuhan Yesus berbicara tentang gereja atau eklesia. Lalu penggunaan eklesia itu sendiri, pertama, di dalam Alkitab, kata eklesia itu selalu diartikan sebagai jemaat, bukan gedung, gitu ya. Sebagai jemaat, pribadi yang percaya itu. Saya, teman-teman sekalian, yang percaya dalam nama Yesus, itu disebut eklesia atau jemaat. Dan jemaat lebih dalam lagi itu adalah kumpulan orang-orang percaya, kumpulan pribadi-pribadi. Sehingga di dalam konteks teologi Kristen, istilah eklesiologi itu menjadi dua pengertian. Ada yang disebut gereja sebagai organisme, yaitu kita ini, gereja sebagai organisme. Banyak sekali disebutkan oleh tulisan Paulus, katakanlah di dalam kitab Korintus, kita ini adalah disebut gereja Tuhan, bait Allahnya Tuhan, begitu. Sehingga bicara gereja lebih cenderung Alkitab banyak membahas mengenai gereja sebagai organisme. Tetapi juga dalam teologi Kristen, selain gereja sebagai organisme juga dikenal gereja sebagai organisasi. Ada ya macam-macam organisasi gereja kita. Nah, organisasi atau gereja sebagai organisasi adalah sebuah bentuk atau tatanan organisasi yang mengatur dogma, tata ibadah, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, gereja sebagai organisasi itu berfungsi untuk menentukan dogma. Nah, terkadang orang percaya itu terjebak dalam konsep ini. Mereka berupaya mencari persamaan antar gereja dalam konteks organisasi. Pasti tidak akan ketemu. Pasti tidak akan ketemu. Bu Niken, HKBP dengan saya karismatik pasti tidak akan pernah ketemu pembicaraan dogma gitu loh. Tapi kenyataannya justru di situ yang seru dia, gitu. Seru di situ, cari perbedaan, cari kekurangan gitu. Sedangkan gereja sebagai bentuk organisme itu adalah eksistensi orang percaya dalam membangun amanat agung. Saya tidak akan bicara dalam materi ini mengenai gereja sebagai organisasi. Silakanlah kita bicarakan di gereja kita masing-masing ya. Kita tidak usah bawa-bawa organisasi kita di dalam konteks ekumenis gitu. Saya sendiri tidak pernah tertarik bahas itu. Karena itu nanti pasti selalu ada yang salah gitu. Dan pasti ada yang benar gitu. Ya, merasa benar atau merasa salah juga. Nah, kita akan bicara mengenai gereja dalam konteks organisme sebagai orang percaya. Satu tulisan yang disebutkan oleh Petrus bicara tentang realitas gereja. Nah, ini harus kita pahami dulu teman-teman, hal yang paling mendasar sebagai gereja dalam konteks organisme ya. Apa itu? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di sana disebutkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata keluar itu eklesia, gitu ya. Keluar. Berarti eklesia, dipanggil, gitu. Dikeluarkan, dipindahkan. Terminologinya adalah kita ini dikeluarkan dari kegelapan, dipindahkan kepada sebuah terangnya. Nah, di saat kita berada di dalam terang itu, kita punya punya tanggung jawab, atau Tuhan memberikan satu tujuan terhadap pemanggilan kita itu untuk memberitakan terang kepada kegelapan itu. Nah, yang saya lihat di sini adalah konsepnya begini, konsep gereja bicara sebagai organisme itu sifatnya itu terpilih, bukan memilih. Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya itu dipilih. Yesus sendiri tegaskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Makanya itu karis, makanya anugerah. Lalu gereja itu plus menjadi imam. Dalam perspektif perjanjian lama, teman-teman, imam itu hanya satu. Nah, itu ya, imam itu hanya satu. Tetapi dalam gereja kita ini, kita bisa jadi imam tanpa perantara. Jadi kita bisa berseru langsung memanggil Tuhan. Ya Bapa, ya Allah. Gitu. Bisa. Tidak ada lagi pemisah kita. Tidak ada. Lalu posisi kita itu kudus. Nah, itu yang menarik. Kudus, gitu ya. Paulus memberikan surat itu kepada jemaat-jemaat, selalu memberikan sebuah penjelasan kepada jemaat Korintus, orang kudus. Kepada jemaat di Roma, misalnya orang kudus. Jadi kategori atau posisi jemaat, posisi gereja itu kudus. Saya dan teman-teman, posisi kita itu kudus. Nah, itu. Ini harus kita paham ini ya. Jadi kita merasa kadang saya ini orang yang sangat gagal, orang yang sangat penuh keterbatasan. Tapi Tuhan katakan kita kudus. Lalu dari teks itu tadi, ayat itu, hakikatnya kita ini miliknya Allah. Jadi Tuhan yang mempunyai kita. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita sudah kudus, kita bisa imam sendiri, kita dipilih, lalu kita miliknya Allah. Itu adalah sebuah kekuatan dasar untuk memahami panggilan kita sebagai gereja. Gitu ya. Lalu tujuan panggilan itu semua untuk memberitakan. Marturis, gitu ya, untuk pergi keluar. Nah, perbedaan gereja dengan Israel itu, dalam konteks Israel, Tuhan memanggil Israel itu sifatnya itu yang disebut sentripetal. Jadi harus orang yang datang untuk mencari Allahnya orang Israel. Masih ingat kisah sida-sida dari Ethiopia itu? Jadi orang Ethiopia datang mencari Tuhan. Itu luar biasa ya. Itu konsepnya Israel. Tetapi berbeda dengan orang gereja kita ini. Tuhan memakai konsep bukan lagi sentripetal, tetapi sentrifugal namanya. Kita dipanggil, dipersiapkan, lalu dikirim lagi, gitu. Diutus namanya, diutus. Nah, proses-proses itulah yang mestinya dipahami oleh orang-orang percaya sebagai gereja, menjadi landasan kita untuk hidup menggereja. Gitu. Lalu bagian selanjutnya saya akan bicara mengenai tritugas gereja. Tritugas gereja secara umum hampir semua mata kuliah eklesiologis akan membahas ini. Nah, tapi saya akan secara ringkas akan sampaikan buat teman-teman kita. Tritugas gereja itu hal yang pertama itu yang disebut koinonia atau persekutuan. Persekutuan yang dimaksud ini adalah relasi antara orang percaya, wadah untuk bertumbuh. Nah, gitu. Proses itu terjadi dalam hal pemuridan. Dalam proses itu juga ada yang disebut doa, ada yang disebut pujian, dan juga pengajaran. Kita ini, teman-teman, ini dalam konteks koinonia namanya. Relasi antar orang percaya. Saya berelasi dengan teman-teman, sharing firman,
ada nanti sharing doa, ada sharing kesaksian, nanti testimoni. Tujuannya itu untuk saling menguatkan. Nah, kalau kita lihat pola ini yang dipakai oleh gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, setiap hari mereka berkumpul, memecahkan roti, mendengar pengajaran dari rasul-rasul, dan berdoa. Akhirnya mereka menjadi kuat. Jadi konsep tritugas gereja itu yang pertama itu adalah koinonia. Ini tidak bisa dipisahkan. Koinonia dipahami juga tidak secara fisik, gitu ya. Jadi seperti ini juga kita saling jauh, ini termasuk bagian dari koinonia. Artinya hati yang dipautkan bersama-sama, hati yang diikatkan bersama-sama karena punya dasar yang sama, yaitu tadi panggilan yang sama. Makanya persekutuan koinonia itu bisa terjadi karena sebuah kesadaran dari gereja itu. Persekutuan begini hanya orang-orang yang sadar dirinya akan gereja, makanya mau begini bersekutu gitu ya. Terkadang itu dalam konteks gereja lokal juga hal seperti itu kita terapkan. Jemaat-jemaat yang misalnya katakanlah malas ke gereja, malas beribadah karena ketidakpahaman terhadap tritugas gereja itu sebagai bentuk koinonia. Ada orang-orang yang kecewa dengan gereja lalu meninggalkan gereja. Dia nggak paham tentang koinonia itu. Nah, koinonia kumpulan pasti ada masalah di situ. Kalau saya melihat begini kan teman-teman itu baik-baik aja, gitu. Tapi kan pasti ada masalah itu di dalam pengurus-pengurusnya, panitia-panitia, kalau ada event gitu pasti ada masalah itu. Itu namanya koinonia. Itu namanya koinonia. Relasi kita. Dalam proses relasi itu pasti terjadi sesuatu. Lalu yang kedua, itu yang disebut diakonia atau berbagi. Di dalam konsep gereja mula-mula itu selalu ada yang memecahkan roti. Masih ingat kasus di dalam Kisah Rasul pasal 5 itu? Ananias dan Safira itu ya. Mereka berkomitmen akan menjual tanahnya itu, lalu akan membagikan, hasil penjualan itu akan dikasih kepada rasul untuk dipakai gitu. Untuk dipakai makan mereka itu pasti ya, dibagi-bagikan gitu. Ternyata mereka korupsi di situ. Sehingga seketika itu juga Ananias dan Safira mati. Diakonia itu dipahami sebagai rasa sikap peduli kepada sesama. Kepedulian yang melalui melalui berbagi itu sebagai gaya hidup gereja mestinya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul itu, teman-teman, sebetulnya konsep diakonia itu selain dipengaruhi oleh perspektif teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh perspektif politis gitu ya. Kenapa? Karena orang percaya waktu itu sangat menjadi ancaman terhadap kekasaran, dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang percaya di zaman gereja mula-mula tidak akan pernah mendapat pertolongan selain mereka itu yang sama-sama saling menolong. Itu konteksnya. Itu sebabnya saya tiba-tiba teringat tentang Yakobus gitu ya. Kalau temanmu pergi lalu kamu berkata selamat jalan teman, tapi you tidak kasih dia bekal, itu omong kosong. Nah gitu. Tidak boleh. Konteksnya apa? Karena pada masa itu gereja atau orang Kristen itu, orang percaya itu hanya mendapat pertolongan dari teman-temannya sendiri. Dari yang lain tidak boleh. Dan nggak mau, mereka dianggap musuh. Gitu. Sehingga bapak-bapak gereja menjadikan konsep tritugas gereja itu, diakonia itu bagian
dari gereja itu sendiri. Konsep berdiakonia, konsep untuk berbagi, menunjukkan sikap kepedulian kepada sesama. Prinsipnya diberkati untuk memberkati. Nah, itu. Diberkati untuk memberkati. Teman-teman yang ikut pemuritan pasti tidak asing dengan hal-hal ini ya. Karena ini memang sangat mendasar sekali. Lalu yang ketiga itu tritugas gereja. Ada disebut marturia, martures gitu ya. Bersaksi gitu. Saya sebutkan tadi di awal perbedaan yang gereja dengan orang Israel, sama-sama pilihannya, sama-sama dipilih juga. Tetapi actionnya lain. Nah, kalau gereja itu hidupnya itu sifatnya inklusif. Sedangkan Israel hidupnya eksklusif. Masih ingat teman-teman cerita tentang Yunus ketika Tuhan memberi pesan kepada Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Kenapa Yunus akhirnya berubah pikiran? Rasa nasionalismenya Yunus itu muncul. Nah, gitu. Perspektif teologis yang pertama, seharusnya bukan kami yang ke sana, Tuhan. Nah, itu. Eksklusif. Seharusnya orang-orang Niniwe yang datang untuk mencari Tuhan. Bukan kami yang ke sana. Itu dari perspektif teologis. Sedangkan perspektif politis, kalau Tuhan mau hukum Niniwe ya kebetulan, kan bangsa itu bangsa yang jahat. Gitu. Bangsa yang jahat tuh Tuhan. Ya silahkanlah. Seharusnya kan pas itu momentumnya Tuhan menghukum mereka. Karena Niniwe itulah pernah melakukan pemberontakan kepada Israel. Sehingga ya seharusnya Tuhan benar hukumlah. Itu yang muncul di dalam benahnya Yunus itu. Padahal Tuhan memerintahkan dia untuk martures, untuk bersaksi, membawa kabar tentang pertobatan. Sehingga pasal-pasal terakhir itu nanti ketika dia mulai menyadari, Yunus itu kalau teman-teman baca, ada satu statement keluar dari mulut Yunus, sekarang aku tahu ternyata Tuhan mengasihi semua bangsa. Dia katakan begitu. Nah, itu. Jadi idenya di situ. Lalu marturia itu sebagai tritugas gereja itu menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Saya kebetulan tadi mengajar mata kuliah hermeneutik kelas reguler di tempat kami. Salah satu kami angkat interpretasi mengenai garam dan terang. Di dalam teks itu dikatakan garam itu bisa tawar. Nah, lalu perspektif kita sebagai pembaca mengenai garam, otomatis yang muncul adalah rasa asin, pemberi rasa, lalu bisa mengawetkan. Lalu saya bilang, kalau kita belajar di teks ini, sebetulnya garam yang dimaksud oleh Yesus tidak seperti garam yang kita pahami. Nah, kata halastes ges dalam teks itu garam dunia, bukan garam sayur, bukan garam dapur. Garam dunia itu adalah kumpulan batu yang diambil dari pinggiran laut mati, batu yang dibalut oleh garam, lalu dipakai sebagai pupuk sama petani-petani. Hujan datang, matahari datang, garam yang melekat itu terkikis, lalu tinggal batu itu. Biasanya petani-petani membawa batu itu, lalu mereka taruh di depan rumah sebagai pembasuhan kaki, lalu diinjak-injak. Itulah sebabnya garam yang dimaksud oleh Yesus di situ ada kalanya jadi tawar dan dibuang atau diinjak orang. Sementara garam yang kita pahami dari perspektif kita sebagai pembaca sekarang, garam kita nggak pernah tawar. Cair iya, tapi rasanya tetap asin. Lalu tidak pernah kita injak-injak garam. Pasti kakinya sakit kalau injak garam. Artinya memahami pemaknaan dalam konteks marturia, garam yang dimaksud di situ bukan pemberi rasa, tetapi pemberi pertumbuhan. Atau yang disebut garam sebagai pupuk. Nah, kehadiran gereja itu bersaksi untuk memberi sebuah pertumbuhan spiritual
kepada orang-orang yang mendengarkan kita. Lalu dalam konteks marturia, gereja sebagai garam itu akan menyuburkan sebuah ketandusan hidup. Menyuburkan ketandusan hidup. Jika teman-teman kita kaji atau kita evaluasi diri kita, saya kalau hadir di dalam sebuah komunitas, saya ini pembawa masalah atau menyelesaikan masalah, enggak ya. Tapi enggak sedikit juga banyak orang menjadi troublemaker. Bukan menjadi solusi, tapi justru pembuat masalah. Artinya belum sepenuhnya memahami makna martures di dalam dirinya sebagai garam dan terang. Lalu bahasa Paulus bicara tentang martures atau marturia itu sebagai gereja. Gereja atau kita ini adalah sebagai surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang. Jadi orang harus bisa membaca kita ini. Dan nilainya itu harus baik. Ya. Makanya Paulus katakan, kamu inilah surat-surat terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Kamu adalah pujian kami. Kamu adalah kebanggaan kami. Kenapa Paulus berkata begitu? Karena surat terbuka itu, hidupnya gereja itu menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, itu bicara tentang martures atau marturia dalam tugas gereja. Bagian selanjutnya, teman-teman, saya mau melihat hidup menggereja dalam ruang pluralitas. Ini yang saya maksud tadi. Saya tertarik terhadap pemikirannya si Zuremi Mencik, ya. Dia membangun sebuah konsep menggereja sebagai relasi sosial. Ingat, teman-teman, menggereja itu hidup menggereja. Kita ini hidup ini sekarang menggereja itu sebagai relasi sosial, bukan relasi teologis. Kalau kita kadang ya ikuti sinode itu yang dibahas itu relasi teologis semua, relasi teologis yang dibahas, lupa esensinya. Itu yang dikritik oleh Mencik. Bentuk apa dia mengkritik? Gereja yang menyadari dirinya sebagai relasi sosial, dia akan berkata bahwa keberagaman atau sebuah kemajemukan sosial itu adalah sebagai sebuah anugerah. Wow. Jadi gereja nggak boleh berdoa supaya satu dalam konteks satu warna teologi, nggak bisa. Karena kemajemukan, keberagaman, termasuk keberagaman teologi. Bahkan ketika Mencik membahas bagian ini, keberagaman agama itu bentuk sebuah anugerah. Nah, ini dasar-dasar hidup menggereja. Lalu penting bagi gereja untuk membangun relasi sosial itu dengan berbasis culture, berbasis budaya. Saya kritik kadang di gereja kami, kritik itu kadang muncul ketika mulai menganggap budaya itu sebagai sesuatu yang sinkretisme, gitu ya. Nah, itu saya kadang agak ini. Seharusnya budaya itu harus dipakai sebagai relasi sosial untuk menciptakan yang namanya sebuah kerukunan. Nah, ada gereja-gereja, organisasi dalam hal ini, yang menganggap budaya itu dosa, sehingga tidak perlu diikuti, lalu dibuang. Saya orang Sumatera Utara, saya tahu ada gereja di Sumatera Utara yang sudah tidak boleh lagi memakai budaya Batak.
di dalam tatanan sosial. Wah, ini kan menurut saya kacau sekali. Nah, itu. Jadi semuanya harus dipanggil saudara, saudara seiman. Tidak lagi namburu di sana. Apalagi tulang, nggak boleh. Nanti takut dibawa anjing, mungkin kan. Artinya, gereja yang model seperti ini bukan saja organisasinya, tetapi organisme-organisme yang ada di dalam organisasi itu pun tidak paham bagaimana gereja itu hadir sebagai relasi sosial. Unikan itu luar biasa itu. Gerejanya bisa ibadah pakai bahasa Batak. Ada yang meneliti di Jogja ini, teman-teman Katolik yang berhasil menjadikan budaya itu sebagai sarana untuk beribadah. Jadi budaya itu sebagai pendukung teologi praktisnya teman-teman Katolik. Termasuk dari sisi misalnya kostumnya, cara-cara ibadahnya itu. Saya sendiri belum pernah ikuti memang, tapi saya pernah baca tulisan di Jogja ini, teman-teman Katolik. Terkadang saya berpikir seolah-olah iman Kristen itu menghancurkan budaya. Tidak. Justru gereja harus paham, harus mampu menjadikan budaya itu sebagai basis dalam berelasi untuk mengaktualisasikan gereja dalam masyarakat itu. Lalu di dalam berelasi itu, gereja harus mengedepankan kemanusiaan di atas teologi. Saya baca tulisannya Mencik, dia buat contoh itu di dalam Yohanes pasal 8, teman-teman. Perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang dihadapkan dengan Yesus. Kalau kita baca di situ, statementnya orang Farisi dan ahli Taurat. Perempuan ini kami dapati sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, ini perspektif teologi Yahudi. Menurut hukum Musa, perempuan yang seperti ini harus dilempari dengan batu. Pasti sampai mati. Itu perspektif Taurat. Terkadang gereja sadar, terkadang tidak sadar, menjadikan pemahaman Taurat itu sebagai aktualisasi hidup menggereja dalam relasi sosial. Sehingga tidak heran kadang gereja itu menjadi penghukum, gitu, pengambil keputusan. Gitu. Itu sangat ironis sekali. Di gereja ada penghukuman. Ini sama dengan yang yang dituliskan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 8 itu. Itu sebabnya Mencik itu menjadikan gereja itu mestinya mengedepankan sikap kemanusiaan di atas pemahaman teologi. Nah, itu. Wow, ini berat ini. Tapi itu realitas sosial ya dalam konteks menggereja. Lalu Mencik itu mengangkat satu isu bahwa gereja tidak boleh diskriminatif. Gereja nggak boleh diskriminatif. Itu kasusnya Yohanes pasal 4, contoh yang dia buat. Seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu menjadi contoh korban diskriminasi dari orang-orang Yahudi, teman-teman. Sehingga Yesus mulai putuskan konsep-konsep diskriminasi itu. Justru Yesus menyamakan dia dengan orang-orang yang sudah bebas dari dosa. Sehingga hidupnya pulih. Makanya saya katakan tadi, gereja sebagai organisasi membuat tatanan peraturan di dalam gereja terkadang lebih jahat dari Tuhan, gitu. Lebih kejam gitu ya, lebih kejam dari Tuhan. Saya kira ini kekeliruan di dalam menerapkan kehidupan menggereja.
Kalau dalam konteks disiplin, oke-oke saja. Tapi jangan sampai ada justifikasi di sana. Lalu yang kedua, saya melihat tulisannya Jurgen Butman, menggereja sebagai relasi perikoresis itu. Menggereja sebagai relasi perikoresis itu idenya Bultmann itu adalah konsep pola Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan pola itu dilihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 13. Bagaimana proses soteriologis itu, proses anugerah, grace itu terjadi. Di dalam Efesus itu dikatakan Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus memeteraikan. Nah, pola ini yang dipakai oleh Jurgen di dalam menghidupi gereja yang disebut istilah relasi perikoresis. Di dalam penerapannya konteks bergereja itu berarti di dalam bergereja itu bersinergi dalam mencapai tujuan. Ada dalam konteks mikro membangun tubuh Kristus secara bersama-sama, tapi juga dalam konteks makro untuk menghasilkan multiplikasi. Jadi teman-teman yang ada di dalam kumpulan persekutuan kita ini, itu merupakan konteks mikro di dalam perspektifnya Jurgen untuk membangun tubuh Kristus. Makanya di sana nanti terdapat jawatan-jawatan. Ada teman-teman yang punya jawatan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai gembala. Itu bukan posisi, itu bukan jabatan, tapi jawatan. Sebagai gembala, saya merasa saya bukan gembala, ya. Kalau saya gembala, jemaat saya pasti hilang semua. Saya tidak di situ, gitu. Tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau dia ngajak, ayo ke persekutuan, orang yang diajak langsung mau, gitu. Dia punya karunia itu, gitu. Punya karunia gembala itu. Nah, teman-teman, dalam konteks ini, kita sebagai gereja dalam relasi perikoresis itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kita tubuh Kristus yang saling bergantung satu dengan yang lain. Itu sebabnya Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, dia menjelaskan yang disebut karunia rohani. Nah, saya berharap persekutuan kita ini sebagai wadah untuk mengimplementasikan karunia-karunia kita masing-masing. Mengimplementasikan karunia kita masing-masing. Bulan lalu di gereja kami saya kebetulan kasih materi tentang karunia-karunia ke pelayan-pelayan kami. Saya katakan melalui perumpamaan, talenta. Orang yang punya karunia tetapi tidak diimplementasikan, kehilangan karunia. Orang yang punya karunia tetapi diimplementasikan, ditambahkan karunia yang baru. Jadi ini semua adalah bentuk relasi perikoresis, gitu. Saya membutuhkan Yosua, saya membutuhkan Uniken. Saya nggak bisa sendiri dalam konteks membangun tubuh Kristus, gitu ya. Sehingga ketika kita kuat dalam konteks mikro ini, Jurgen itu berpikir di luar nanti akan menghasilkan multiplikasi. Idenya dia dalam Kisah Rasul itu, orang yang melihat mereka itu akhirnya tertarik hidupnya, lalu datang bergabung. Alkitab katakan, setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang percaya, multiplikasi. Kenapa?
konsep pembangunan tubuh Kristus itu dibangun sebagai relasi perikoresis. Lalu dia buat closingnya itu, Jurgen Bultmann, dia mengatakan bahwa gereja sesungguhnya tidak berarti tanpa kosmos, tanpa dunia. Gitu. Saya memahami konsep berpikirnya Jurgen ini, kosmos itu dipahami oleh keadaan, dimaknai sebagai keadaan dunia, gitu ya, bukan bukan gas. Kalau dalam bahasa Yunani, dunia itu adalah dua istilah, satu gas, satu kosmos. Kalau gas itu tanah itu yang kita injak, itu dunia yang kita injak. Tapi kalau kosmos itu isinya atau keadaannya, lagunya Rhoma Irama, dunia ini makin edan gitu. Yang edan kan bukan tanahnya, tapi keadaannya gitu. Jurgen berkata, gereja mestinya harus bersyukur ada di tengah-tengah keadaan kosmos. Nah, gitu. Untuk apa? Supaya bisa sebagai sarana untuk membangun relasi perikoresis mulai dari mikro dalam pembangunan tubuh Kristus, tapi sebagai lebih luas lagi dalam bentuk makro, multiplikasi. Gereja itu tidak hidup di tengah-tengah kesempurnaan masalahnya. Ada keterbatasan dan ada dosa di sana. Masih gitu. Tetapi justru itu menjadi sebuah tantangan sehingga dia katakan gereja tidak berarti tanpa ada kosmos. Jadi kita jangan berdoa ya supaya tidak ada masalah. Itu doa gereja yang keliru itu. Lalu bagian yang terakhir teman-teman, sekarang peran gereja dalam era disruption, peranan kita ini gitu. Ada dua saya buat. Yang pertama dalam konteks membangun pertahanan diri. Nah, di daerah-daerah kekacauan sekarang kan sangat gampang sekali orang rusak imannya. Berapa hari yang lalu kan seorang penyanyi Indonesian Idol itu yang kesaksiannya luar biasa dulu kan, didatangi sendiri, nah sekarang ya ditinggali juga. Gitu. Nah, saya selalu mengatakan kepada jemaat, jangan mencoba membangun iman di atas kesaksian. Nah, itu. Kesaksian itu sifatnya sangat subjektif, tapi bangunlah iman kita itu di atas pengakuan iman rasuli. Nah, gitu. Lalu membangun pertahanan spiritual. Dimulai dari mana? Kesadaran diri sebagai bait Allah. Dalam 1 Korintus 3:16 itu, kamulah bait Allah itu. Nah, itu. Barang siapa yang merusak bait Allah, Tuhan akan bertindak. Jadi teman-teman, kesadaran kita dalam membangun pertahanan spiritualitas kita ini adanya perlu sadar diri. Saya ini baitnya Allah. Saya tidak sedang bicara tentang kesempurnaan, tapi kesadaran diri kita sebagai bait Allah menjadi sebuah warning gitu. Kita harus jaga baik-baik hidup, tidak bertindak seenak kita gitu. Lalu memiliki komunitas rohani. Memiliki komunitas. Saya lihat kenapa Timotius itu berhasil. Karena dia punya komunitas yang baik. Kenapa di gereja mula-mula itu ada banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan? Karena punya komunitas yang baik. Sudah sangat tepat kalau teman-teman punya komunitas seperti ini. Sudah sangat tepat. Jangan menjauhkan diri dari komunitas rohani itu. Lalu untuk membangun pertahanan spiritual itu, ayo relakan diri untuk dimuridkan. Ini kan amanat agung kan. Salah satu konten amanat agung itu adalah memuridkan dan dimuridkan. Saya percaya teman-teman yang ada dalam komunitas sekarang adalah dalam proses pemuridan.
Bagus sekali ya. Sehingga spiritualitas saudara nanti akan terbangun. Jadi tidak lagi dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di luar. Apalagi sampai meninggalkan iman kita itu. Lalu meneladani tokoh iman. Berubah secara progres. Roma pasal 12 itu. Jadi bagian-bagian inilah bagian yang bisa kita lakukan sebagai peran kita untuk membangun pertahanan spiritualitas kita. Lalu yang terakhir, yang kita lakukan itu untuk memacu diri dalam hal berbuah. Kalau tadi membangun spiritualitas itu untuk diri, untuk di dalam. Tapi memacu untuk berbuah itu keluar. Tidak boleh berbuah di dalam. Tidak mungkin. Itu keluar. Nah, buah itu sebagai bentuk kedewasaan. Ternyata kedewasaan spiritual kita itulah merupakan buah kerohanian kita itu. Jadi kalau teman-teman sudah ikut pemuritan, tapi masih mutungan, gitu kan, dikit-dikit singgung, dikit-dikit ngambek, gitu. Nah, kemungkinan belum dewasa. Nah, buahnya masih belum matang, gitu. Perlu ditingkatkan. Dalam Efesus 5 ayat 15-19 dia bicara di situ tentang buah. Lalu buah itu sebagai bentuk virtue. Saya baca tulisannya Prof. Yowas itu bicara tentang virtue ini sangat bagus sekali. Dalam Filipi 4 ayat 5 itu, hendaklah kebaikan hatimu, kebajikanmu bisa dilihat oleh semua orang. Itu ternyata buah. Gitu. Jadi kebajikan kita yang kita tampilkan itu sebagai buah. Gitu. Sebagai buah, teman-teman. Dan juga buah sebagai bentuk kesaksian. 2 Timotius 4 ayat 2 itu ada idenya di sana. Buah sebagai bentuk keteladanan. Dan yang terakhir, buah sebagai bentuk eskatologis, sebagai mahkota. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ternyata sekecil apapun pelayanan yang kita kerjakan, cuma doa pembukaan, cuma ikut hadir di Zoom, pasif. Tapi itu akan menjadi sebuah mahkota yang diperhitungkan Tuhan sebagai buah dalam perspektif eskatologis di masa yang akan datang, di bema itu. 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan, kita sebagai gereja yang berperan dalam kehidupan yang nyata ini, baik dalam diri kita sebagai mahasiswa, kami sebagai seorang dosen, atau teman-teman yang lain sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, segala hal yang dilakukan itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa Paulus katakan itu jeripayahmu tidak sia-sia? Karena itu akan diperhitungkan sebagai buah menjadi mahkota di dalam masa bema itu, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, sebagai gereja, organisme, saya dan saudara, mari kita tingkatkan peran kita, sehingga kita sebagai gereja menggenapi konsep yang Tuhan Yesus maksud, mereka yang melihat perbuatanmu virtue, melihat perbuatanmu yang baik, akan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah sesungguhnya esensi dari panggilan itu atau panggilan gereja itu di dalam bentuk aktualitas secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada host. Terima kasih banyak Kak Roy untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Oke teman-teman, seperti yang sudah disampaikan Kak Roy tadi, bahwa gereja itu fokusnya bukan di gereja, tapi kita sebagai orang-orangnya, sebagai jemaat-jemaat gereja, kita punya peranan masing-masing di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari. So, kita harus jadi gereja dimanapun kita berada, supaya orang lihat bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita.
Oke, mungkin buat teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Roy seputar topik gereja nih. Mumpung masih ada Kak Roy di sini, mana tahu ada teman-teman yang penasaran gitu kan. Yuk silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Tinggal melakukan peran aja mungkin ya. Iya, sudah cukup. Puji Tuhan kalau udah cukup jelas. Jangan lupa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya nggak Kak Roy? Percuma cuma dengar tapi tidak diaplikasikan, ya kan? Sebagai seorang Kristen, orang-orang harus bisa lihat, oh ini toh anak-anaknya Tuhan Yesus, gitu. Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut aja. Selanjutnya akan ada pengumuman. Buat teman-teman yang bertugas untuk memberikan pengumuman, silahkan. Oh iya, maaf sebelumnya. Sorry nih, gugup saya kan jadinya. Oke, sebelum pengumuman, kita akan memberikan persembahan dulu. Oke, mungkin bisa ditampilkan slide persembahannya, diiringi lagu juga. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke doa persembahan dan juga doa Saya Pendeta Mirikoli. kepada Kak Afner. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Kak Afner. Belum kedengaran ya? Enggak, baru terdengar. Nah, sudah. Cek, apakah ini udah kedengaran? Ya, udah kedengaran. Sudah kedengaran. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Oke. Akan teman-teman, kita satukan hati, mari kita bersatu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penyayang, Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama di ruang meeting ini untuk melaksanakan estaf kami dengan baik. Tuhan, kami sadar bahwa segala berkat yang telah kami terima selama ini, itu semua berasal dari-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa dan ungkapan rasa syukur kami telah menyampaikan persembahan kami Tuhan, walaupun tidak seberapa, kami berharap Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan Tuhan, terus khususnya melalui PMKT ini. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat-Mu, sehingga acara estaf
pada minggu ini dapat kami laksanakan dengan baik. Tuhan, kami berharap melalui acara staff ini, firman-Mu dapat tersebar bagi mahasiswa-mahasiswa Kristen Teknik UGM, dan juga kami berharap ya Tuhan, bahwa firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kondisi pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai terkontrol dan terkendali. Tuhan, kami mohon penyertaan dan kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Kiranya berkatilah para pemerintah yang mengambil kebijakan sehingga mereka dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang baik untuk mempercepat pemulihan pandemi COVID-19 di negara Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat mulai melaksanakan kuliah secara tatap muka, walaupun tidak semua. Ya Tuhan, kami berharap kiranya kegiatan kuliah tatap muka yang akan dilaksanakan saat ini dapat berjalan dengan lancar dan juga secara perlahan nantinya bisa kembali seperti semula, kami dapat berkuliah tatap muka secara full. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan, kami berharap kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, selalu panjang umur. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, memberikan kedewasaan bagi mereka. Kiranya mereka dapat menjadi semakin dewasa menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi program-program kerja PMKT lainnya yang akan kami laksanakan ke depan. Tuhan, kami sepenuhnya serahkan semua program kerja itu ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya berkatilah program kerja ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, paling utama seturut dengan kehendak-Mu, dan melalui program kerja ini nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami memiliki rencana untuk melaksanakan staff secara offline minggu depan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai persiapannya serta pelaksananya nantinya, sehingga acara staff ke depannya kami sudah bisa melaksanakan secara offline full, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kami secara offline, dan harapannya bisa semakin hidup ya Tuhan. Ibadah ini semakin hidup dan semakin berkenan di hadapan. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, kiranya Tuhan berkatilah keamanan di negara kami sehingga walaupun terjadi masalah di beberapa daerah, Tuhan, kiranya Engkau yang membantu mengatasi setiap masalah-masalah yang ada di negara kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara konflik yang terjadi di negara Rusia dan Ukraina, Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang menolong teman-teman kami yang berada di tengah-tengah konflik itu, Tuhan, kiranya Engkau membantu para pemerintah Rusia dan Ukraina supaya segera bisa menyelesaikan konflik yang ada. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan, berkat, dan penyertaan Allah bagi kakak staf, teman-teman mahasiswa Kristen, dan juga seluruh keluarga besar PMKT ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan menjaga kami semua ya Tuhan. Dan Engkau yang selalu mengajari dan menuntun kami untuk semakin menjadi anak yang berkenan di hadapan. Tuhan, masih banyak permohonan dan ungkapan yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami percaya bahwa Engkau telah mengetahuinya sebelum kami menyampaikannya. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan, kiranya ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk tidak melakukan kesalahan kami, dan kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk menjadi anak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, halo. Maaf sebelumnya kelempar dari Zoom karena jaringan.
Eh, terima kasih Kak Abnar sudah memimpin kita dalam doa. Terus juga untuk Kak Roy tadi, terima kasih sudah datang. Selanjutnya ada sesi pengumuman. Kepada teman-teman yang akan menyampaikan pengumuman, waktu dan tempat saya persilakan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lukas Nathaniel pada acara PMKT News. Untuk mengawali berita pada sore kali ini, akan dimulai dari kelas calon pemimpin KTB yang kedua. Bagi pemirsa yang tertarik untuk menjadi pemimpin KTB bagi teman-teman mahasiswa lainnya, silakan mengikuti kelas CPKTB yang kedua ini. Di dalam kelas ini, ada judulnya relasi dalam KTB, dan akan dibahas juga penjelasan mengenai kurikulumnya. Jadi jangan sampai terlewat. Untuk jadwalnya diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei pukul 10 sampai selesai. Tempatnya onsite di Gereja PMKT. Untuk informasi selanjutnya silakan dicek pada IG dan online PMKT. Lalu untuk berita yang kedua ada webinar saham. Jadi orang bijak, salah satu sifatnya adalah dapat keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tema yang diangkat pada kali ini adalah peluang generasi milenial dalam meraih sukses melalui investasi saham. Saya memang tidak boleh memberikan opini, tapi menurut saya berinvestasi saham adalah skill yang diperlukan generasi sekarang karena potensialnya untuk pertumbuhan keuangan seseorang yang sangat besar. Tapi perlu juga diperhitungkan resiko yang perlu dipelajari. Maka dari itu, pemirsa jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Webinar saham ini diselenggarakan pada tanggal Sabtu 28 Mei pukul 13.30 sampai selesai dan tidak akan bertabrakan dengan kelas CPKTB yang kedua. Dilaksanakan via Zoom meeting dan dinarasumberi oleh Kak Wira dari UGM Stock Club. Untuk informasi selanjutnya silahkan cek IG dan OA Line PMKT. Lalu untuk berita selanjutnya, halo kantor staff. Oh, oke. Kami baru saja mendapatkan info terbaru di lapangan mengenai S-Staff. Akan dilakukan S-Staff pamungkas atau terakhir pada semester ini di minggu depan. Temanya adalah Providensia Allah dengan judul Pemeliharaan Allah dalam Hidupku. Saya tidak boleh memberikan pendapat subjektif di acara objektif seperti PMKT News. Tapi di acara ini akan sangat meriah dan sangat diharapkan dari pemirsa untuk datang dan mengajak rekan-rekannya pada acara ini. S-Staff ini akan diselenggarakan secara onsite di Gereja PMKT. Untuk jadwalnya sendiri dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 5 sore hari sampai selesai di Gereja PMKT. Untuk update-annya silahkan dicek pada media sosial IG atau online PMKT. Berita sebelumnya menjadi berita terakhir pada PMKT News sore ini. Saya Lukas Nathaniel, pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke, keren banget konsep pengumumannya. Apresiasi nih, apresiasi dulu. Widih. Nah, terus ada tambahan pengumuman mungkin dari teman-teman? Oke, silakan. Oke, halo, shalom kakak dan teman-teman semua. Selamat malam. Ini ada sedikit pengumuman tambahan, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Komhat, khususnya Lukas, karena sudah membantu Komkom untuk menyampaikan pengumuman dengan cara yang sangat kreatif.
ini kalau boleh sedikit klarifikasi, itu jujur tidak ada campur tangan Komkop, itu full dari Komhat ya untuk pengumuman yang tadi. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Komhat untuk bantuannya dalam menyampaikan pengumuman. Nah, ini aku ada satu tambahan pengumuman untuk ada teman-teman semua terkait dengan pengumuman terakhir yang tadi disampaikan oleh Lukas. Jadi, seperti yang disampaikan, estaf terakhir kita pada semester hari ini akan dilaksanakan secara on-site di Gria PMKT. Nah, tapi buat kakak dan teman-teman yang lain udah pada tahu belum sih soal Gria PMKT? Dan jadi, Gria PMKT sendiri itu letaknya ada di Jalan Padegasiwi nomor 12C. Nah, buat teman-teman yang belum tahu lokasinya, itu mungkin agak kecil ya di map saya, tapi teman-teman kalau dari Jakal bisa masuk dari gang di sebelahnya Pizza Hut. Nah, ntar lurus aja sampai nemu Gria PMKT. Atau teman-teman juga bisa lewat Jalan Padega Marta, masuk di gang yang langsung ke GKJ Sarimulyo, lalu belok di belokan ke kanan yang kedua. Untuk tampak depan dan tampak serong, itu bisa dilihat juga di layarnya. Jadi gedung Gria ini gedung 3 lantai ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum paham atau belum menangkap nih lokasi dari Gria melalui slide dan penjelasan aku, teman-teman juga bisa langsung search aja di Maps, cari aja Gria PMKT, dan teman-teman bisa langsung tahu di mana lokasinya, dan teman-teman juga bisa langsung menggunakan layanan Google Maps untuk mencari rute menuju Gria PMKT. Oke, itu aja pengumuman tambahan dari aku. Jangan sampai lupa datang estaf minggu depan ya semuanya. Terima kasih, aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak. Ih, lucu banget. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fellowship. Buat teman-teman yang mau mimpin fellowship, dipersilahkan. Dapat kejutan apa lagi kita nih, teman-teman? Halo semuanya, aku Lukas dari Komhat yang bakal mimpin jalannya fellowship pada sore hari ini. Itu masih di disable ya, screen share-nya. Oke, udah bisa. Slide-nya udah kelihatan belum ya? Udah, oke. Oke, jadi fellowship kali ini biasa-biasa aja sih. Kita cuma tebak-tebak aja nama-nama tokoh di Alkitab, dan nanti aku kasih clue-nya. Oke, jadi buat soal pertama, nanti kalau misalnya mau jawab langsung aja raise hand ya. Jadi bisa kelihatan. Oke. Kayak soal yang pertama, dia tokoh ini menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Siapakah dia? Ayo guys. Kok sepi guys? Kok Kak Michael nggak mau jawab ya? Ayo Kakak. Ayo on mic aja, on mic aja. Oke, kayaknya ini nggak ada yang mau resen ya, dan on mic ya. Jadi aku itu dari internetnya dapetnya itu sih Kak. Jadi aku nggak bisa gimana ya, nggak bisa ambil yang lain. Oke, jadi jawabannya ini Simon Petrus ya teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua.
Dia pernah bergumul dengan malaikat. Siapakah dia? Kak, itu aja Kak. Resen sama on mic aja Kak. Kak Michael. Ya udahlah. Oke, jadi Kak Michael jawab. Ini yang namanya Kak Michael banyak nggak sih tadi? Kok banyak ya? Lalu cek suaraku masuk nggak, Lukas? Iya masuk Kak. Oh ini yang asli ya Kak? Yang asli ini. Oke. Itu kira-kira siapa ya Kak dalangnya itu? Itulah orangnya, nggak tahu saya. Ya udah aku yang jawab, Lukas. Ya udah ya jawab Kak Michael. Oke. Ya jawabannya betul Yakub. Oke, soal yang ketiga. Dia ini salah satu tokoh Alkitab yang tidak mati dan juga nggak dikubur, tapi Tuhan langsung mengangkatnya ke surga. Dia juga ayah dari salah satu tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu Metusalah. Siapakah dia? Oke, ini Kak Michael yang palsu lagi ya, yang jawab. Jawaban yang pertama dijawab sama Kak Michael palsu, dan dia Henok. Oke, lanjut ke yang ketiga, ke soal keempat. Ayo, Kak Stanley dan Kak Edwin. Siapa namanya tadi? Dari apa? Dari aku lupa. Ya, Yusuf dari Arimatea. Nah, itu. Ya. Kita cek. Ya, betul. Yusuf dari Arimatea. Jadi ini masuknya ke Kak Stanley atau Kak Edwin ya? Atau dua-duanya aja ya? Nanti hadiahnya kita bagi dua. Oh, oke. Nanti bagi dua. Oke. Siap. Oke, lanjut soal kelima. Dia ini tokoh di Perjanjian Lama, memimpin rakyat Israel sejak umurnya yang masih 8 tahun. Siapa nih? Oke, Kak Michael palsu lagi. Jawab. Apakah benar dia ini Yosia? Ya, Yosia ya, bukan Yosua ya, teman-teman. Jadi Kak Michael palsu udah memimpin sekarang dengan 3 poin. Oke, kita lanjut. Soal yang ke-6. Dia ini pernah memberikan Musa nasihat untuk memimpin bangsa Israel. Salah satu nasihat yang terkenalnya adalah dia memberikan nasihat untuk sistem distribusi kepemimpinan di bangsa Israel. Sekaligus dia juga ayah mertua dari Musa. Ayo, siapa ini? Ini tokoh jadul. Oke, Kak Andre jawab Yitro. Ya, pasti lihat internet gak sih? Ya, betul. Jawabannya adalah Yitro. Oke, kita lanjut soalnya berapa lagi ya? Dikit lagi sih. Lanjut. Ini tokoh di Perjanjian Baru.
Dia ini pemilik budak, terus ada juga kitabnya dengan nama yang sama dari tokoh ini, dan dia disuruh oleh Paulus untuk memaafkan budaknya yang lari. Nah, budaknya itu Onesimus. Siapa dia? Pemilik budaknya ya, bukan budaknya. Ayo, Kak Edwin dan Kak Stanley. Gimana, Kak? Oh, Filemon. Lo kok ganti? Ya tadi benar Filemon tadi. Filemon. Potong kali ya. Ini emang internet gini lagi agak ini ya. Oh, gitu ya, Kak. Tadi mungkin kedengaran cuma lemon kali ya. Oh, iya. Nanti kalau Kak Afner mau protes, silahkan ya ke Kak Stanley dan Kak Edwin. Jadi jawabannya benar, Filemon. Lanjut. Ini tokoh di Perjanjian Lama. Dia ini melakukan pemberontakan ke Musa dan Harun bersama 250 orang dan mereka langsung dihukum oleh Tuhan. Ayo, siapa ini? Oke, jadi Kak Michael palsu udah jawab duluan dan jawabannya ya betul Korah. Tapi di Alkitab ada 4 orang ya. Mungkin ini yang lengkapnya menuju ke orang yang mana. Korah bin Yizar bin Lewi. Lanjut, ada 2 soal lagi. Dia dikirim seorang raja untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, raja yang dimaksud itu Raja Moab atau yang namanya Balak. Dan dia memukul keledai 3 kali sampai keledainya berbicara balik ke dia. Ayo, terkenal nggak sih ini? Oke, udah dijawab ya sama Kak Michael palsu dan jawabannya Bileam atau Balaam ya mungkin bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang udah ini soal terakhir. Kayaknya udah menang nggak sih Kak Michael palsu, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini terakhir, soal terakhir. Oke, Kak Abed benar. Ini Naaman ya. Tapi kayaknya dari perolehan skor udah menang Kak Michael palsu. Oke, jadi selamat kepada pemenangnya Kak Michael palsu. Ini foto medali, boleh misalnya Komkom untuk dokumentasi bersama Kak Michael palsu, sekalian menunjukkan kedoknya siapa. Oke, karena ini udah nyampe di penghujung fellowship-nya, aku ngucapin terima kasih buat semuanya. Udah on cam? Enggak, bohong. Enggak on cam. Makasih buat atas partisipasinya. Ditunggu di Estaf minggu depan. Sampai jumpa lagi. Seru nggak fellowship-nya? Seru dong. Seru banget. Itu tadi siapakah Kak Michael palsu? Masih bertanya-tanya nih saya nih. Pinter banget sih Kak. Waduh, siapa tuh? Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah seru-seruan bareng juga, kita siap buat diutus. Jangan lupa bahwa sejatinya firman Tuhan itu tumbuh kalau kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya harus diaplikasikan. So, untuk
mengutus kita, kita akan diutus dengan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Selanjutnya, dalam kasih Kristus, saya minta Kak Welin untuk menutup kita dalam doa sekaligus doa berkat. Baik, suara kakak terdengar? Terdengar, Oke. Kak. Baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, bersyukur sekali Tuhan kami boleh menikmati kebersamaan
fellowship kami melalui online pada sore hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bagikan bagi kami. Kami juga bersyukur kami bisa membawa doa syafaat kami dan kami juga bisa berfellowship bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menikmati estaf secara online di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau sertai Tuhan rencana untuk estaf minggu depan secara onsite, biarlah kami boleh berkumpul secara langsung dan menikmati kebersamaan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, anugerah, kasih, dan penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kita sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Welin. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam yuk. Foto-foto ayo. Ayo dong, on cam dulu. Aku tunggu 1 menit sampai 18.51. Nggak usah lama-lama, semenit aja. On cam yuk. Ayo dong. Mana Michael asli ini? Yuk. Sekalian Kak Michael. Nah, itu dia Michael asli. Walah, begitu. Itu asnya Nde itu. Iya, ayo, on cam yuk. Lucu banget. Oke. Cuman ada 1 slide ya. Teman-teman dari dokumentasi udah siap? Halo teman-teman yang akan mendokumentasikan? Siap. Oke. Mau aku pandu aja deh ya. Yuk, foto yuk. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Udah apa lagi? Yuk, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Jangan lupa bahwa ini terakhir kalinya kita estaf online. Dan minggu depan estafnya onsite. Ini seru banget. Estaf pamungkas tadi katanya. Harus datang ya guys ya. Harus datang, jangan lupa datang minggu depan. See you di estaf minggu depan. Dan terima kasih sudah datang. Dadah! Terima kasih teman-teman. Baik semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di estaf minggu depan. Oke, udah semua ya? Terima kasih teman-teman yang sudah melayani di estaf hari ini, di sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Jose lagi naik list sebentar. Oke, Jose. Ada yang mau disampaikan dulu, teman-teman pelayan maupun teman-teman yang ada di sini buat estaf kita hari ini? Kenapa nggak ada pertanyaan? Ya, kenapa nggak ada pertanyaan? Mau dijawab beneran nggak tuh? Ya mau lah, jawab dong. Yosofi Destra nih. Ya harusnya yang harusnya bikin pertanyaan pancingan nggak datang nggak? Siapa? Mohon maaf ya. Siapa? Ya bisa dilihat ya. Oh iya. Hadir ya. Oke. Seharusnya saya bertanya ke Kak Michael asli, bukan sebaliknya. Nggak tahu, tapi nggak bisa hadir. Dan kebetulan harusnya aku yang backup ya, tapi kebetulan jujur nggak ada pertanyaan sih. Jadi ya memang mau gimana lagi, daripada dipaksakan aku tanya malah Kak Roy gimana kabarnya hari ini, kan nggak masalah. Kan nggak asik ya, jadi ya udahlah, nggak apa. Nggak apa sih, teman-teman sudah paham semua. Tuh. Ada lagi? Terima kasih buat Kak Michael buat tadi evaluasi yang pertama. Ada lagi yang mau ditanyakan di evaluasi? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh kasih reaction, teman-teman. Oke, kalau ini sudah ada reaction hati, ada reaction. Oke.
Kalau dari reaction berarti udah cukup ya teman-teman. Terima kasih buat pelayanan teman-teman semua di staff online terakhir hari ini. Terima kasih buat pelayanannya. Sampai jumpa di staff onsite minggu depan. Jangan lupa hadir di staff onsite minggu depan. Semoga teman-teman terus dapat melayani Tuhan dimanapun, terutama mungkin di PMKT di waktu-waktu selanjutnya. Oke, mungkin untuk menutup pelayanan staff kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kak Awelin bisa dimohon dengan kasih untuk sekalian juga menutup pelayanan kita dalam doa, Kak Awelin. Kak Holi kan maksudnya? Ini Holi Kak apa? Oli. Kak Welin kan? Kak Welin kan? Tadi Kak Awelin sih, tapi kalau Kak Oli mau juga nggak apa, Kak. Kakak Kak? Oh, oke. Iya sih. Mari Kak, tadi. kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun Engkau menyertai pelayanan staff dengan sistem online. Kami bersyukur Tuhan untuk semua teman-teman, rekan-rekan yang melayani di KPKB maupun rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan 1 tahun belakangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kerjasama. Semuanya Tuhan adalah anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Kami mau menyerahkan juga untuk staf minggu depan yang akan kami lakukan secara onsite. Kami memohon Tuhan yang menolong supaya segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Banyak teman-teman yang bisa hadir, kami boleh menikmati fellowship, persekutuan secara onsite setelah 2 tahun lebih kami dilanda pandemi. Terima kasih Tuhan, beri kami senantiasa kekuatan dan kesehatan, mampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas-tugas kami dan membagi prioritas kami dengan baik. Beri kami juga kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Awelin, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus Thank memberkati. you, Nisa dan Hai. Afgar udah pergi ya. Oke, Masih bye-bye. Cica, thank you Cica. Cica kan You're Cica. welcome. Oh, panggilnya Cica. Iya Kak Welin. Oh ya, hai Cica. Cica jurusan apa? Teknik fisika. Halo Oh, Kak. teknik fisika. Oke, Halo. hai. Jose lagi naik lift sebentar. Udah selesai reklipnya kayaknya. Dadah. Oke, Ya. sampai jumpa di staff ya. God bless. Oke. Tutup dulu ya.